datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Jadi kalau Pak Ganjar keliling ke sana kemari gitu ya, ketemu warga pagi-pagi, kenapa sih mesti disindir gitu ya? Lalu soal berani. Memang harus berani. Berani karena benar. Berani capek, berani lelah untuk rakyat. Oke. Ya jangan cuma berani duduk di ruang ber-AC, masuk angin, kerokan tiap 2 hari. Gitu loh. Harus berani juga keluar dari ruangan ber-AC. Jangan kalau sudah banjir tinggi baru turun. Akar ke bawah dengan prestasi, dengan kinerja yang baik. Sehingga ya berbagai kritik itu hal-hal yang bebas disampaikan di dalam sistem demokrasi kita. Tetapi kultur kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah. Bukan berakar ke elit, apalagi berakar pada politik identitas. Anies salah pilih lawan. Warganet puji jawaban Ganjar soal jogging dan posting foto. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membalas sindiran bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal lari-lari hanya untuk unggah foto. Dalam sebuah kesempatan, wartawan menanyakan respon Ganjar atas sindiran Anies tersebut. Upload aja kalau punya Instagram, ujar Ganjar dikutip dari video yang diunggah Yusuf Muhammad pada Selasa 23 Mei. Potongan video tanggapan Ganjar tersebut diunggah oleh salah satu relawannya, yakni Yusuf Muhammad, dengan akun @yusuf_dumdum. Dia menuliskan caption, disindir soal lari-lari dan posting foto. Begini jawaban Ganjar Pranowo. Jawaban tentang Gubernur Jawa Tengah itu lantas mendapat pujian warganet yang menulis, orang Jawa itu kalem tenang, Anies ini salah pilih lawan. Sebelumnya dalam pidatonya di hadapan kelompok relawannya di tenis indoor Senayan, Jakarta pada Minggu 21 Mei, Anies mengklaim jika dirinya berkeliling menemui warga selama Ramadan. Dia mengaku melakukannya di banyak wilayah di Indonesia tanpa membawa media untuk diberitakan. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Saya bukan lari-lari untuk posting foto, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki keinginan masa depan anak-anaknya lebih baik, sambungnya. Anies Baswedan sindir Ganjar Pranowo di HUT PKS, mengaku kalah jika ditantang adu lari. AHY tersenyum. Capres PKS, Nasdem, dan Demokrat yakni Anies Baswedan sindir Ganjar di milad ke-21 PKS belum lama ini. Ya, Anies Baswedan mengaku kalah jika ditantang adu lari. Merespon hal itu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono senyum tipis. Patut diketahui, Ganjar Pranowo yang jadi rival politik Anies Baswedan merupakan sosok yang hobi lari pagi. Bahkan aktivitas lari Ganjar Pranowo terkenal masif dilakukan di daerah-daerah. Dalam acara milad ke-21 PKS, Anies Baswedan menyampaikan pidatonya. Ia mengatakan siap berkontestasi jika tantangannya adu karya dan adu gagasan, tapi ia mengaku kalah jika tantangannya adalah adu lari keliling Indonesia. Saat mengatakan hal itu, Anies disambut sorakan riuh. Gini, kalau tantangannya adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah. Tapi kalau tantangannya adu gagasan atau adu karya, adu rekam jejak, maka insya Allah kita siap pada semuanya. Selora Anies disambut riuh tawa. Kemudian AHY tampak memberikan senyuman tipis dan berbisik-bisik dengan orang yang ada di sebelahnya. Pernyataan Anies tersebut diduga mengarah ke Capres Ganjar.
Ganjar Pranowo. Dugaan itu muncul lantaran beberapa waktu lalu Ganjar lari pagi di Manado. Ia juga sering berolahraga di luar Jawa Tengah. Anies Baswedan menyampaikan pidato dalam acara Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam pidatonya, bakal calon presiden koalisi perubahan ini menyinggung ciri-ciri negara yang memiliki institusi politik bersifat pemeras dan menyingkirkan. Anies menyebut, ciri negara dengan institusi politik pemerasan cenderung mengkonsolidasikan kekuatan dan kewenangan pada satu pimpinan, satu grup, dan satu kelompok kekuatan. Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan cenderung mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, dan pada satu kelompok, ungkap Anies. Selain itu, lanjut Anies, ciri lainnya adalah negara tersebut memberi partisipasi terbatas dan terkendali. Mereka yang berbeda pandangan politik dari lingkaran kekuasaan akan dipinggirkan dari arena. Bahkan menurutnya, aturan hukum seakan diterapkan tebang pilih, dan aturan hukum dibuat demi menguntungkan mereka yang ada di lingkaran kekuasaan. Mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan etika hukum. Bahkan peraturan bisa ditekuk-tekuk, diterapkan secara tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, kata Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berharap tanda-tanda tersebut tidak ada di Indonesia. Dalam acara Milad PKS ke-21 ini, turut dihadiri sejumlah elit politik dari koalisi perubahan seperti Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang mewakili Surya Paloh, hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Anies Baswedan berpantun. Anies Baswedan menyampaikan pidato politiknya dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei. Pantauan Tribun News dari tayangan YouTube PKS TV, suara gemuruh terdengar saat Anies naik ke podium, lantas Anies menyapa para tamu undangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengawali pidatonya dengan menyampaikan sejumlah pantun. Habib Salim pergi ke Koja, mampir di jalan makan pepaya. 2023 kita bekerja, 2024 kita berjaya. Anies pun kembali mengucapkan pantun untuk kedua kalinya. Dalam pantunnya kali ini, menggambarkan kepercayaan dirinya dapat meraih kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ustadz Zaiku pergi ke Kemayoran, pulangnya muter mampir ke Kemang. Bersama koalisi perubahan, biiznillah kita pasti menang. Kemudian Anies kembali menyampaikan pantun miliknya untuk ketiga kalinya, yang mengartikan adanya 3 parpol dalam koalisi perubahan. Habib Abu Bakar pergi ke Tambun, pulangnya lewat Hutan Kayu. Untuk PKS yang sedang berulang tahun, Happy Milad to you, ungkap Anies. Anies pun melanjutkan pidatonya, ia membicarakan soal momentum perayaan Puncak Milad PKS yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, yakni tanggal 20 Mei 2023. Bersamaan dengan momentum kebangkitan nasional, maka bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat, ucapnya.